Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Saya, Eka Rahayu Putri, adalah salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan informasi dengan tepat, yang ditinjau dari segi diksi atau pemilihan katanya, struktur kalimat yang membangunnya, dan logika yang terkandung di dalamnya. Adapun dua syarat utama kalimat efektif adalah struktur kalimat efektif dan ciri kalimat efektif. Pertama, kita akan membahas tentang struktur kalimat efektif. Untuk struktur kalimat efektif sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu struktur kalimat umum, struktur kalimat paralel, dan struktur kalimat periodik. Pada struktur kalimat umum, terdiri atas 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur wajib dan unsur mana suka. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengarkan tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan ketika di bangku sekolah dulu. Nah, kelima istilah tersebut adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Nah, masing-masing mereka memiliki kedudukannya yang berbeda. Untuk subjek dan predikat, itu menduduki sebagai unsur wajib, di mana tanpa dua unsur ini, kalimat tidak akan bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Adapun untuk unsur objek dan pelengkap, dia dikatakan wajib jika diperlukan oleh predikat. Sedangkan untuk unsur keterangan, ia termasuk dalam unsur mana suka atau sifatnya opsional. Boleh disertakan, boleh tidak di dalam kalimat itu sendiri. Yang kedua adalah struktur kalimat paralel. Paralel dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran dalam sebuah kalimat. Artinya, bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam kalimat itu haruslah sama atau sejajar. Demikian juga bila sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan kata kerja. Misalnya bentuknya seperti imbuhan mekan dan dikan. Maka ide lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Dapat kita lihat pada contoh yang pertama, yaitu berbunyi penyakit Alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya. Jika kita lihat pada kata yang digarisbawahi, yaitu mengerikan dan berbahaya, dua kata tersebut merupakan ide yang sederajat di dalam kalimat ini. Maka, perlu adanya perubahan agar bentuknya sejajar. Maka, bunyi kalimat yang benar adalah penyakit Alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan membahayakan. Jika kita lihat, kata mengerikan dan membahayakan sama-sama menggunakan imbuhan me dan kan pada dua kata dasar ngeri dan bahaya. Kemudian dapat kita lihat pula pada contoh kalimat yang kedua yang berbunyi dia berpukul-pukulan. Kalimat ini mengandung ketidaksejajaran pada segi maknanya. Kenapa? Karena aktivitas berpukul-pukulan itu maknanya adalah saling pukul, di mana aktivitas tersebut memerlukan pelaku lebih dari satu orang. Maka kata dia yang merujuk hanya pada satu orang diganti dengan kata ganti jamak, yaitu mereka. Mereka berpukul-pukulan. Maka kalimatnya sudah menjadi kalimat efektif dari segi kalimat paralelnya. Yang ketiga adalah struktur kalimat periodik. Yaitu unsur-unsur tambahan dikemukakan terlebih dahulu sebelum bagian intinya. Jika pada kalimat umum unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, yaitu subjek dan predikat, maka pada struktur kalimat ini boleh didahului dengan unsur keterangan. Unsur keterangan adalah unsur mana suka atau boleh disertakan boleh tidak di dalam sebuah kalimat. Kenapa unsur yang disertakan? Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Nah, sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, disilakan akan saya tanggapi. Terima kasih.